Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lo dengan saya. Oke, sudah lama kita tidak membuat konten ya, tutorial. Oke, di sini saya akan mencoba buat tutorial yaitu narik data dari BUN ya. Ini yang diutamakan yang sekolah induk terlebih dahulu. Oke, di sini kebetulan saya di SD. Oke, langsung saja websitenya silakan teman-teman buka. Nah, kemudian ini kode sekolah, kemudian ini ya biasa ya KNAZ, besar kecil nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke, yang penting hurufnya jangan sampai salah. Oke, kita klik masuk, kita tunggu. Mana nih, nggak jalan ini. Oke, jalan ternyata teman-teman. Oke, sekarang jam 12:15 ya. Oke teman-teman, silakan. Ini bagi sekolah yang ini yang ditumpangi. Oke ya, kalau yang ditumpangi cukup teman-teman masuk ke asesmen dan pengaturan sesi aja ya. Kalau untuk yang ditumpangin, oke, pilih jenjangnya. Oke, kita pilih SD. Nah, contoh di sini ada 22 siswa sampling ya, berarti tidak ada tidak ada contoh, tidak ada cadangan maksudnya. Oke, silakan teman-teman setting. Oke, cara cepatnya ada sih sebenarnya ya. Oke, silakan teman-teman pilih gelombangnya. Di sini kita dipilih ada 4 gelombang. Nah, teman-teman bisa pilih. Oke, di sini misalnya saya milih gelombang 1, sesi 1, hari kedua sesi 1 dan seterusnya. Kalau teman-teman nggak repot, silakan pilih yang ini dulu. Oke, terus dan terus. Nah, oke, ini untuk yang sekolah ditumpangin. Bagaimana kalau dengan sekolah yang mandiri, baik online dan semi online? Sama sih sebenarnya prosesnya, cuman kalau misalnya untuk yang ditumpangin itu nggak perlu tarik BUN, jadi cukup langsung masuk ke asesmen lalu pengaturan sesi. Ini kalau yang ditumpangin. Kemudian kalau misalnya kita logout, kita masuk yang menggunakan ini agak banyak, ada banyak ini ya. Yang mandiri. Yang mandiri. Ini kebetulan tempat SD kami itu mandiri dan semi online. Ya, ini nama SD kami. Nah, perbedaan antara mandiri dengan menumpang itu, kalau mandiri langsung tarik ke biodata siswa, lalu tarik BUN. Nah, kalau sudah kita klik tarik BUN, nah yakin akan mengambil data dari BUN? Ya, silakan teman-teman pilih ya. Nah, maka secara otomatis dia tampil. Nah, ini dia murid kami, ada 35 anak, dan 35 anak ini itu kelas 5 semua. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini perbedaan antara mandiri dengan menumpang. Nah, jadi kalau teman-teman yang menumpang itu cukup komunikasi antara proktor yang ditumpangi dan yang akan menumpangi sekolahannya ya. Oke, jadi sudah selesai. Kalau sudah selesai tarik BUN, nah, lalu langsung ke asesmennya. Nah, langsung ke pengaturan sesi. Nah, silakan teman-teman pilih. Nah, ini dia. Murid kami itu ada 35, yang 5 cadangan. Nah, ini dia tuh. Oke, biasanya kalau cadangan dia tidak bisa diklik ya, atau maksudnya statusnya tidak aktif. Oke, nah seperti biasa langsung saja kita setting di sini. Nah, di sini ada, ternyata belum ada. Larinya kemana? Itu larinya adalah ke komputer proktor. Nggak apa-apa, silakan teman-teman, kalau cuma ngeklik aja boleh, tinggal pilih. Nah, sekarang kita akan buat yaitu komputer proktor.
Jadi tahapnya adalah biodata unnya kita ambil. Kalau sudah masuk ke asesmen, lalu pilih komputer proktor, karena nanti di pengaturan sesi ini komputernya ID-nya akan keluar. Kalau belum disetting dia nggak akan keluar seperti tadi itu ya teman-teman ya. Oke, ini agak-agak lambat ini. Biasa kayaknya udah mulai ramai ini yang akses. Nah, kosong. Tapi kalau kita atur dulu ke pengaturan proktornya, nanti akan ada isinya. Oke, kita tunggu. Kita klik tambah. Nah, punya saya di sini jumlah kliennya itu kita cocokkan dengan yang ada di Vervaltik ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini kita pastikan lagi di Vervaltik. Aduh, mana? Vervaltik. Nah, Vervaltik ini kita buka. Nanti teman-teman boleh cocokkan supaya nanti antara yang di ANBK dengan di Pusdatinya biar sama. Oke, kita langsung aja ya, kita cocokkan. Oke. Nah, ini dia. Ya. Kita tutup, kita cek Vervaltik. Oke, sembari kita tunggu jumlah kliennya di sini nih. Oke, bersabar ya teman-teman ya. Nah, ini dia jumlah kliennya. Jadi jumlah klien totalnya ada 1, 4, 10. Nah, jumlah komputer teman-teman pelaksanaan semi online adalah 1 servernya ini ya teman-teman ya. Nah, ini berarti jumlah komputer kita ada 10. Nah, gimana kalau misalnya kita tambahin menjadi 15? Boleh. Kita klik aja 15 di sini. Kalau mau ditambahin ya. Oke, kemudian di sini kita pilih, tapi lebih baik sesuai aja teman-teman ya, 14. Kemudian kita pilih, kita membuat ruangannya berapa? Karena punya kami ada 35 murid, kita buat satu ruangan saja. Nama ruangannya adalah ruangan 1. Nah, ini. Kalau saya buat 2, maka dia akan tampil 2. Oke, jadi kita buat satu ruangan saja. Oke, kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata berhasil untuk pembuatan ID. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk password ini nanti akan keluar ketika pelaksanaan sinkronisasi, baik online maupun semi online. Tapi biasanya kalau semi online 1 hari atau 2 hari sebelum sinkron dia sudah ada. Kalau yang online itu biasanya menjelang hari hanya. Oke, karena ini sudah selesai, sudah kita buat, langsung kita masuk ke pengaturan sesi. Nah, pengaturan sesi ini kita buat. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Maaf, kayaknya mulai ramai jadi agak lambat, jadi harap bersabar. Banyak teman-teman yang untuk jenjang SD disarankan untuk menggunakan online. Nah, kami ini kebetulan punya kami yang semi online ya teman-teman. Jadi kita coba dengan menggunakan semi online. Kalau emang posisi nanti terjadi trouble, kita akan tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan yang menggunakan online dan semi online. Oke ya teman-teman ya. Oke, ini loadingnya lama banget, refresh aja ya. Oke, di sini, aduh jangan-jangan pulsanya habis nih. Oh udah ya. Nah ini, oke langsung saja. Nah dia akan langsung tampil. Kalau misalnya kita buatnya 2 ruangan, maka otomatis ada 2. Nah, kita gunakan aja. Enaknya tuh teman-teman, kalau 1 ruangan ya. Oke, tanpa harus kita ini ya. Nah, klik cepet aja atau klik double maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian gelombangnya itu kita pilih. Saya mau menggunakan gelombang 2. Oke, sesinya tak buat 1 semua. Nah, gelombang 2 ya, oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebenarnya ini akan terjadi cepat atau lambatnya jaringan kita ya teman-teman ya.
Aduh, ini mana nih? Oke, kita buat gelombang 2 semua. Kalau emang nanti gelombang ini bisa disepakati teman-teman sama pihak sekolah mau menggunakan gelombang berapa. Oke, kalau mau cepet gini. Nah, sudah ada semua teman-teman ya tuh. Ya, ini nggak pakai robot ya, klik manual ya. Nah, biar sembari ngafal tangan kita nih teman-teman ya. Nah, oke. Kalau nanti mau ada perubahan, mumpung belum terjadi sinkron atau ditutupnya web untuk ini, untuk settingan ini, teman-teman boleh nanti dimusyawarahkan ya. Oke, masih proses. Oke, sudah berhasil. Ini baru 25 siswa. Nah, kita lembar yang berikutnya, halaman berikutnya maksudnya ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia teman-teman ya, bedanya ya. Nah, oke, untuk yang teman-teman yang cadangan ini nggak bisa diklik ya, jadi udah cukup sampai 30. Berarti nanti yang akan mengikuti pelaksanaan ANBK, simulasi dan sebagainya itu jumlahnya 30. Oke. Nah, ini kita buat 1. Oke teman-teman, silakan teman-teman boleh nanti sembari dicoba ya. Kalau sudah silakan simpan. Nah, pengaturan sesi sudah kita buat. Sekarang kita lanjut ke di sini. Kita cek kelengkapan datanya. Kalau dia datanya sudah sesuai atau sudah lengkap, maka warnanya hijau checklistnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita tampilkan semua saja lah. Ya, ini berarti sudah aman, sudah selesai. Nah, untuk menu-menu yang lain ini biasanya pelaksanaan ada akan aktif menjelang pelaksanaan. Contoh, kita klik kartu login. Nah, ini dia punya aku gelombang 2 ya. Jadi kita pilih semua sesi. Nah, karena tadi punya aku ada sesi 1, cukup pilih sesi 1, kita cetak. Wah, masih kosong. Nah, ini dia teman-teman. Oke, sudah ada teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktekkan. Untuk upload foto, oke, bisa. Nanti kita siapkan dulu fotonya untuk siswanya. Oke, kita download aja dulu ya. Kita klik cetak. Iya, ini dia. Nah, saya simpan dalam bentuk PDF. Untuk margin saya udah biarin aja ya. Oke, ini dia tuh. Halaman semua. Kalau marginnya atau ini mau disesuaikan boleh teman-teman tuh. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa ya, default aja. Nah, kalau sudah kita klik simpan, kita kasih nama ya, jadi sesuai namanya itu misalnya kartu login ANBK 2021. Oke, simpan. Udah selesai. Kemudian nanti kita akan cetak daftar hadir. Nah, ini dia mata pelajarannya belum keluar. Karena apa? Karena belum saatnya ya. Oke, kemudian fakta integritas boleh nanti teman-teman dicetak sekali boleh, cetak 2 kali boleh. Jadi nanti yang ngisi di sini teman-teman ada NIP ya. Biasanya kalau NIP kan karena kebetulan PNS. Oke, misalnya di sini nama saya. Oke, saya tugasnya sebagai apa? Kalau memang pengawas silakan pilih pengawas dan seterusnya ya. Nah, oke. Jadi ini karena kebetulan ada kepala sekolah saya adalah Heri Pratikno. Nah, ini dia. Nah, ini NIP-nya. Oke ya teman-teman ya. Sebagai kepala sekolah lalu simpan. Nah, ini sudah keluar dan seterusnya. Nanti jangan lupa ini untuk biasanya sih kalau untuk di negeri ditandatangani dan dicap ya teman-teman ya, tapi nanti tergantung kebijakan ya. Oke, kalau sudah
Untuk upload daftar hadir ini nanti, pada saat pelaksanaan kita klik upload gak bisa karena dia belum tampil. Nah, kalau sudah, kita tunggu saatnya untuk sinkronisasi. Nanti di sini ada penjadwalan sinkronisasi. Karena ini masih posisinya adalah kemarin yang mengalami trouble pada saat ANBK jenjang SMP MTS. Maka di sini ada jadwal. Tapi nanti kalau sudah waktunya ANBK jenjang SD itu akan tampil jadwal sinkronisasi. Oke, demikian dari saya teman-teman, perbedaan setting antara semi online kemudian dan online dan menumpang atau yang ditupangi kemudian yang mandiri ya. Oke, kalau misalnya nanti ada komen silakan teman-teman boleh ketik ya di situ ya. Oke, cukup dari saya. Kalau ada kata-kata salah saya minta maaf. Kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.